Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian dari transistor bipolar. Nah, rangkaian transistor bipolar sendiri itu terbagi menjadi tiga. Nah, yaitu common emitter, common collector, dan juga common base. Nah, untuk common emitter sendiri itu berfungsi sebagai penguat tegangan dan arus. Dan common collector berfungsi sebagai penguat arus. Dan common base berfungsi sebagai penguat tegangan. Nah, pada common emitter itu emitter di-groundkan, basis menjadi input, dan kolektor menjadi output. Dan untuk common collector itu kolektornya di-groundkan, basis menjadi input, dan emitter itu menjadi output. Dan untuk common base itu emitter menjadi input, basis di-groundkan, dan kolektor menjadi output. Jadi pada common ini itu setiap yang disebutkan, misalkan common emitter itu emitternya yang di-groundkan gitu. Setiap yang disebutkan berarti dia di-groundkan seperti itu. Sehingga kedua yang lain itu bisa menjadi output atau menjadi input. Itu untuk penjelasan dari rangkaian. Nah, pada bab 4 ini di sini kita akan membuktikan apakah common emitter dan common emitter ini benar-benar sebagai penguat tegangan dan arus, dan apakah common collector ini berperan untuk sebagai penguat arus. Dan juga di sini kita akan membuktikan apakah eh, saat sifat dari transistor ini dia akan aktif ketika VBE-nya itu minimal 0,7. Apakah ketika di bawah 0,7 transistor ini akan tidak aktif, dan apakah ketika di atas 0,7 transistor ini akan benar-benar aktif. Maka dari itu di sini kita membuktikan dengan lampu LED. Pada tabel dijelaskan kondisi LED ya, menyala atau mati. Kemudian di sini kita akan melihat arus dari kolektor dan juga tegangan dari kolektor pada common emitter. Sedangkan pada common kolektor di sini kita melihat tegangan emitter dan juga arus emitter itu. Karena mereka yang berperan sebagai outputnya. Nah, di sini kita juga meninjau dari VBE. VBE itu adalah selisih tegangan basis dan juga tegangan emitter. Jadi itu yang akan kita ukur. Maka dengan sifat-sifat itu benarkah emitter itu akan mati dan apakah transistor itu akan mati atau transistor itu akan hidup. Oke, kita coba langsung aja dengan angka tertinggi. Nah, di sini kita hanya mengontrol VBB-nya saja. Pada inputannya itu kita hanya mengatur VBB saja. Untuk VCC itu dibiarkan pada kondisi tegangan maksimal. Karena dia bertugas sebagai tegangan input bagi LED gitu. Sedangkan VBB ini adalah tegangan kontrolnya. Itu membuktikan apakah transistor itu benar-benar bekerja layaknya sebuah keran atau tidak gitu. Nah, kita mulai dengan angka terendah 0,5 volt. Jadi pada kondisi ini eh, kondisi di bawah 0,7 volt ya VBE-nya itu lampu mati ya, dan VCC dan juga ICC 0. Nah, langsung VBE-nya 0,5, ICC-nya 0, 0,5 volt, IC-nya 0,0 volt, ini juga 0 volt, kondisi LED mati. Selanjutnya pada common collector juga berlaku demikian ya. VB-nya 0,5, VE-nya 0. Jangan lupa untuk menggunakan ini ya, indikator ya. Dari parameter. Nah, langsung kita coba pada nilai
VBB tertinggi, yaitu 10 volt. Apakah lampunya akan kembali menyala? Oke, terbukti ya bahwasannya ketika ini VBE-nya itu di atas 0,7, lampu akan menyala ya. Didapatkan pada kondisi VBB-nya 10 volt itu VBE-nya 0,79. Untuk tegangan VC-nya itu 9,63 volt dan IC-nya 43,8 miliampere. Kalau untuk IC ini miliampere ya. Dan kondisi LED menyala hidup. Juga berlaku pada ini tegangan rangkaian common collector. Untuk VB-nya didapatkan 0,79 volt. Tegangan emitornya di 9,62 volt dan IE-nya 43,7 miliampere dan kondisi LED hidup. Nah, untuk pembuktian pada common base ini itu mungkin akan dilanjutkan di bab selanjutnya. Sekian dan terima kasih.